Ada suatu pertanyaan. Sebelum teman-teman membuat sebuah channel di YouTube, apakah pernah meriset untuk mencari nama terbaik untuk channel Anda? Ataukah hanya langsung dibikin begitu saja asal-asalan? Nah, berikut beberapa tips yang akan membahas mengenai arti sebuah nama channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini sudah malam ya. Pada kali ini kita membahas mengenai tips-tips menjadi YouTuber. Kemarin saya pernah menyampaikan pada video sebelumnya itu ciri-ciri channel yang sukses ya. Saya janji akan membuat cara-cara untuk membuat channelnya sukses ya. Dan ini suksesnya bukan instan, perlu proses ya. Ingatlah cara-cara yang instan itu, apalagi melanggar ketentuan YouTube, akan berakibat fatal ya. Misalnya kita membeli viewers atau menggunakan aplikasi, itu akan terlihat dari perkembangan channelnya. Satu lagi, habis dimonet nanti apakah mereka bisa bertahan untuk menjadi viewers kita atau gimana, itu akan mempersulit kita untuk meraih dolar ya. Jadi sebetulnya untuk membuat channel-channel kita itu sukses perlu proses dan perlu usaha yang sangat, bisa dibilang tidak sedikit ya, sangat banyak. Mulai dari pertama itu adalah penamaan channel. Nah, kita masuk ya. Jadi ciri-ciri channel sukses beda dengan cara-cara untuk membuat channel sukses ya. Caranya yang pertama adalah dalam pemilihan nama. Ini kita episode 1 ya. Pemilihan nama. Kita di awal video ini sudah melihat bagaimana caranya. Mungkin kita sering mencari-cari dulu nama yang bagus untuk dijadikan nama channel kita ya. Teman-teman sekalian, pemilihan nama ini sangat penting ya. Karena nama yang sudah viral itu tidak bisa diganti lagi. Kalau sudah terkenal nama kita terus kita ganti, orang akan kehilangan. Dan mungkin kedekatan atau terikatnya dengan pribadi kita itu semakin jauh. Ya, dari awal harus dipikirkan nama channel itu jangan sampai berubah ya. Oke, kita masuki ke tipsnya. Ada 7 tips tadi ya. Yang pertama adalah pakailah nama channel itu nama sendiri. Ya, pakailah nama sendiri. Kenapa? Alasannya adalah dengan nama sendiri kita akan terasa sangat dekat dengan nama channel. Ada keterikatan batin gitu ya. Kemudian orang pun akan mudah ingat. Misalnya itu contoh yang terbaik adalah Mas Gondrong Labanan, saya rasa. Gondrong Labanan itu memang rambutnya gondrong ya kan. Jadi dia punya ciri khas yang bisa ditampilkan dari namanya saja, orang sudah tahu itu. Gondrong Labanan, dia gondrong gitu. Jadi hati-hati dalam memilih nama channel karena sangat berpengaruh kepada sukses atau tidaknya channel kita. Jadi kalau ada pepatah yang mengatakan apalah artinya sebuah nama, itu kayaknya perlu ditinjau lagi tuh. Ya. Kemudian kenapa harus pakai nama sendiri? Kayaknya rasanya lebih sah gitu ya. Kalau kita misalnya terkenal dengan nama sendiri gitu, bukan dengan nama gedung. Lebih manusiawi saya rasa. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah cek apakah nama kita itu ada yang sama dengan nama yang lain. Jadi kita searching di YouTube dengan menggunakan nama kita, berapa orang sih yang pakai nama kita gitu. Saya pernah bikin nama asli saya itu ada 20 orang yang pakai gitu. Nah, kemudian nama saya ya saya rubah separuh. Gak apa-apa. Artinya nama asli saya masih ada di dalam nama channel saya. Jadi kalau banyak nama channel yang mirip atau bahkan persis sama dengan nama channel kita, orang yang akan men-subscribe kita bingung ya. Yang mana video Samsul ini kok rame kali namanya Samsul gitu ya. Samsul yang mana ya? Nah, kalau sudah bingung itu, nah, penggemarnya pun bingung. Ini Samsul yang mana gitu ya. Kalau bingung-bingung ya akhirnya di skip. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau misalnya terlalu banyak yang sama, persis,
ya sudah, kita pakai nama yang lain yang berhubungan dengan topik yang akan kita sampaikan di YouTube. Ya, usahakan nama itu mencakup topik-topik yang kita akan bahas di YouTube. Misalnya masalah pertanian, itu teman saya itu ada namanya channel Petani Rantauan ya. Petani Rantauan itu keren itu. Karena apa? Isi dari channelnya, konten channelnya adalah masalah pertanian dan namanya Petani Rantauan. Cocok kali. Gitu kan? Klop. Nah, jangan sampai kita membuat nama, sudahlah bukan nama kita sendiri, tidak pula menyinggung tema-tema yang kita sampaikan. Itu sama saja dengan jauh panggang dari api. Yang ketiga, itu yang ketiga ya. Yang keempat, nama kita harus unik. Nama channel kita harus unik ya. Unik, banyak sekali nama yang unik. Nama yang unik ini rata-rata itu agak nyeleneh juga sih ya. Misalnya kita itu bikin konten tentang masalah rumah tangga. Nah, nama channel kita adalah Menantu Idaman misalnya. Itu unik ya. Kemudian kita misalnya channelnya tentang olahraga gitu ya. Maka dibikinlah Maknyos Sporty misalnya. Itu keren itu, sebetulnya unik. Dan unik ini kita tidak usah malu untuk membuatnya karena itu akan menimbulkan rasa penasaran dari penonton ya. Ya. Kemudian yang keenam itu nama channel itu harus mudah diingat. Kalau susah mengingatnya, ya gimana teman-teman mau nge-view kita? Kalau sudah namanya saja sudah ribet gitu. Misalnya gini ya. Namanya panjang gitu. Dari 5 suku kata gitu. Sedangkan 1-2 suku kata aja udah mudah ribet ya, apalagi 5 suku kata. Jadi usahakan sederhana dan mudah diingat ya. Kemudian yang keenam itu hindari menggunakan angka di nama channel kita. Karena apa? Angka ini kan gimana ya? Nggak ada batasnya kayaknya. Orang bingung ya. Kok ada nama channel pakai angka gitu? Angka berapa ya kemarin itu? Jadi usahakan nama channel itu jangan pakai angka. Kalau misalnya ada yang sama di 2 kata, maka usahakan 3 kata. Nah, kalau sama dengan 3 kata, usahakan dengan nama tema ya. Kalau nama angka itu rumit saya rasa. Oke, yang terakhir itu tipsnya adalah cari nama yang mudah dieja gitu. Ini sangat menentukan juga pada kesuksesan YouTube kita. Ya, misalnya gini. Misalnya kita channelnya tema sedang tentang masak memasak gitu ya. Cooking. Kita bikin nama channelnya King Cooking Licious gitu. Ejanya susah. Lidah saya aja sampai melipet-lipet ini. Ya kan? Jadi kalau misalnya channel kita tentang masak, kita bikin aja namanya Masak Asik gitu ya. Dapur ini gitu ya, Dapur Samsul, kan mudah diingat gitu kan. Oh, sukses buat teman-teman yang nama channelnya ada dapur-dapurnya ya. Kita doakan sukses bersama. Insya Allah. Oke teman-teman, pada kali ini cukup sekian dulu tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.